Merdeka, merdeka. Salam pemirsa semua, salam ketemu lagi di channel saya untuk berbicara tentang kata tua. Bahwa kita diberi talenta oleh Tuhan dari kecil sampai besok mati, dari kecil anak-anak sampai besok tua dan mati. Tetapi persoalannya adalah jangan pernah mengatakan kata saya sudah tua. Jangan pernah mengatakan saya sudah tua. Saya punya pengalaman minggu kemarin, saya MGMP. Diajari Microsoft 365. Nggak bisa, harus daftar email, harus daftar di Microsoft, notifikasi HP dan macam-macamnya itu. Kemudian setelah konfirmasi terus membuka, dan diajari sangat sulit, tidak mau. Jawabannya apa? Saya sudah mau pensiun, Pak. Saya sudah mau pensiun. Nah, jawaban ini mematikan sebetulnya. Dengan jawaban seperti itu, orang nggak akan berkembang lagi. Sepertinya hanya menunggu waktu nganggur saja. Pemirsa, guru besar Fakultas UNER Surabaya, Profesor Dr. Sujunus, seorang neurolog dan psikiater yang sangat senior, mengatakan, kalau Anda ditanya orang berapa umurmu, maka jawablah dengan berkata, umur saya misalnya 50 tahun, atau umur saya misalnya 55 tahun, umur saya 60 tahun, umur saya 65 tahun, umur saya 70 tahun, umur saya 80 tahun. Dan jangan pernah menjawab dengan kalimat saya sudah tua. Kata tua secara psikologis akan sangat berdampak, mempengaruhi dan menurunkan semangat dalam hidup sehari-hari Anda. Soalnya kata tua itu akan berkonotasi berakhirnya fase perjuangan hidup sehat dan memasuki era pasif. Beribadah saja dan paling jauh nunggu cucu. Beribadah dan beraktivitas kerja adalah suatu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Kata tua di bawah alam sadar akan menimbulkan beberapa hal. Maka hati-hati, jangan gunakan itu. Satu, kesedihan. Dulu jaya, sekarang sudah tinggal pendek lagi umurnya. Dua, mengenang masa muda ketika masih kuat, gagah, dan rupawan. Jadi kalau sekarang kata tua itu digunakan, akan kembali ke sana. Lalu yang ketiga, terbayang masa jaya ketika masih memiliki jabatan, masih berkuasa, atau masih punya power terhadap teman-teman. Maka justru nanti menimbulkan persoalan. Kalau apa-apa, saya sudah tua, saya sudah pensiun, mau pensiun, seolah-olah menjadi tidak berguna lagi. Peran endorfin. Pertanyaan yang sering muncul, mengapa ada dua orang yang usianya sama, bersahabat lama, namun anehnya yang satu kelihatan jauh lebih tua. Ternyata penyebabnya adalah perbedaan kebiasaan dalam kehidupan. Orang yang tampak lebih muda ternyata ya pertama periang, suka humor,
tidak pemarah, tidak dengki, tidak iri, ikhlas dalam meniti kehidupan sehari-hari. 2, tenang, sabar dalam menyelesaikan setiap persoalan. 3, bersyukur dan ikhlas dalam meniti kehidupan sehari-hari. Yang keempat, tidak mencampuri dan sok mengatur masalah orang lain. Masalah sendiri saja sudah banyak, kenapa mencoba juga masuk ke tempat orang lain, kecuali kalau diminta ya. Setiap kita merasa senang dan tertawa, akan keluar hormon endorfin yang diproduksi oleh otak dan kelenjar pituitari. Maka itu produksi terus saja, harus bersenang dulu. Bagi orang tua ya mungkin utang dilupakan dulu lah, karena utang itu nggak akan pernah selesai dan nggak akan pernah tertutup. Bahkan kita mau meninggal dunia saja, karena kita nggak tahu adalah masih punya utang, maka ketika akan diberangkatkan, ahli waris atau yang menyerahkan mengantar jenazah itu mengatakan barang kalau masih punya sangkutan supaya bilang sama ahli waris. Tapi yang penting kita masih dalam hidup itu harus semangat, riang, lupakan semua masalah itu. Tingginya kadar hormon ini akan membuat perasaan kita sering senang dan enjoy, lalu lebih kuat terhadap penyakit, lebih kuat awet muda, lebih kelihatan awet muda, juga lebih kelihatan seger kuat. Kadang kita hanya bertanya, wah resepnya apa? Nenek itu sampai umur 100 tahun. Resepnya apa? Umur 80 tahun masih wajahnya muda segar. Ya karena senang. Kita punya alat produksi hormon yang bisa kita produksi terus-menerus. Itulah salah satu sebab mengapa kita perlu bersilaturahmi, cerita-cerita humor yang membuat kita menjadi yang gembira. Masa orang tua sudah begitu masih humor-humor, ya kita justru yang tahu sekarang humor itu harus diberikan. Ingat, dengan tertawa itu akan memicu produksi endorfin yang membuat kita menjadi sehat dan awet muda. Maka jauhkan predikat kata tua atau sepuh, boleh diganti dengan kata senior. Senior itu kalau lihat umur mungkin sama, tetapi kata senior itu menunjukkan lebih berbobot. Sementara kata saya sudah tua itu berarti semakin menjadi nggak ada isinya, semakin menjadi tidak ada gunanya. Jadi pengalaman saya kemarin bertemu dengan seorang teman yang diajari karena tidak bisa menguasai komputer, kemudian mengatakan, saya sudah pensiun Pak, saya sudah nggak menggarap ini lagi. Sebetulnya dia mematikan hormon itu tadi. Baik pemirsa, karena waktunya nanti panjang, saya nggak enak, maka lebih baik ya saya mengajak Anda untuk selalu bergembira. Timbulkan hormon-hormon yang nanti akan membuat Anda tampak awet muda. Dan satu hal yang penting tadi, jangan mengatakan saya sudah tua, saya sudah nggak berguna lagi, apalagi seperti itu. Baik, begitu. Salam saudara pemirsa, jangan lupa subscribe di bawah channel ini supaya menjadi hitam. Tunggu video saya berikutnya.